Shalom adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kembali Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk bertemu dalam ibadah PLK Remaja Gemis Bait Allah. Engkau bersyukur selalu diberi kesempatan untuk bisa beribadah dengan adik-adik. Dan ku percaya adik-adik pun bersuka cita mengikuti ibadah ini dengan penuh semangat. Dan tanpa berlama-lama, mari kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan engkau mengajak kita semua untuk semangat. Kita mau mengangkat pujian yang berjudul Kasih Allah Tak Berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru di setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru di setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kita angkat pujian ini sekali lagi ya, dengan penuh sukacita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru di setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru di setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Selamanya. Baiklah adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan membuka ibadah kita pada pagi hari ini di dalam doa. Kita mohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan di pagi hari yang baru ini Tuhan. Tuhan, kami akan beribadah, berkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya ya Tuhan Yesus. Dan terkhusus untuk firman, agar kiranya boleh diperdengarkan dan boleh tertanam di dalam hati kami. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Berkati ibadah ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan kita akan membaca Alkitab saat ini adik-adik, mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita sambut dengan menyanyikan satu buah pujian yang berjudul Yang Terutama di Dalam Hidup Ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan
marilah kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, memohon agar Engkau menjaga kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami pun mau berdoa Tuhan, agar firman Tuhan yang boleh kami renungkan nanti adalah berasal daripada-Mu saja ya Tuhan Yesus. Berkati mulut hamba-Mu ini Tuhan yang menyampaikan, biar kiranya boleh menjadi saluran berkat, saluran firman yang seturut dengan kehendak-Mu. Ini yang menjadi doa kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik yang diberkati Tuhan. Nah, saat ini kita akan membuka pembacaan firman kita yang terambil di dalam kitab Korintus 1 Korintus 8 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Aku akan membacakan untuk adik-adik dengan judul perikop tentang persembahan berhala. Ayat yang pertama, tentang daging persembahan berhala. Kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau mempunyai pengetahuan, sedang duduk makan di kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuk Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini bertemakan Engkau baru dapat nih temanya, kalimatnya, yaitu arti dari kekhawatiran. Arti dari kekhawatiran.
adik-adik pastinya ngerti ya arti kekhawatiran. Khawatir itu adalah rasa penyesalan, rasa kesal, atau rasa apa ya, takut akan sesuatu yang kita bayang-bayangkan gitu ya, yang kita bayang-bayangkan. Jadi kekhawatiran itu muncul ketika kita merasa ada sesuatu yang akan berdampak buruk kepada kita. Contohnya, kita khawatir kalau adik-adik ya di masa-masa studi sekolah itu takut tidak naik kelas, atau kita khawatir di jalan nanti kenapa-napa gitu. Atau mungkin saat ini kasus COVID-19 itu makin menyebar ya, makin luas penyebarannya, dan makin banyak korbannya. Kita mulai khawatir nih dengan segala sesuatu, apalagi terkait COVID tadi. Kita takut tertular, sampai akhirnya kadang-kadang orang udah mulai masa bodoh nih, akhirnya kesel karena terlalu sering khawatir. Kok sekian lama gak berakhir nih corona, hidupku sudah berubah nih, jadi gak bisa keluar. Akhirnya lama-lama jadi kesel gitu ya. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, hal yang muncul ketika kita khawatir adalah biasanya apa? Yaitu kekecewaan, adik-adik. Nah, kenapa kekecewaan? Karena ketika kita khawatir, kita mengingini sesuatu nih adik-adik. Kita maunya kita sehat, kita maunya kita naik kelas, kita maunya kita banyak uang, kita maunya pokoknya hal-hal yang baik lah ya. Nah, ketika itu ternyata betul tidak terjadi, ketika misalnya kita sakit atau nggak naik kelas atau apapun, nantinya biasanya munculnya adalah kekecewaan adik-adik. Kecewa, kalau udah mulai kecewa pasti udah mulai menyalahkan kiri kanan tuh. Aduh, ini si A sih ngajak saya main terus, jadinya saya nggak naik kelas misalnya. Atau banyak deh, mama sih nggak ngasih aku duit buat jajan, jadinya aku nggak betah di rumah misalnya gitu. Jadi banyak alasan nih. Bahkan yang lebih parah, kita bisa aja mulai menyalahkan Tuhan, karena apa yang kita ingini, apa yang kita khawatirkan itu tidak terjadi kepada diri kita. Maka kita mulai kecewa. Kecewanya ke siapa? Kepada Tuhan. Kita mulai salahkan Tuhan gitu. Tuhan itu ternyata nggak baik ya gitu. Yang ditulis Alkitab itu ternyata nggak bener ya. Tuhan tuh nggak mau yang terbaik buat saya gitu. Mulai menyalahkan Tuhan gitu. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, firman Tuhan kita pada pagi hari ini menggambarkan tentang firman yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus mengatakan bahwa lu tuh gak perlu khawatir akan apapun juga gitu. Kalian tuh tidak perlu khawatir tentang hidupmu, karena aku akan garis bawahi di ayatnya yang ke-6 yang bunyinya demikian adik-adik. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja,
yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan Paulus ini menjadi kunci nih adik-adik, supaya kita tidak khawatir. Kenapa sih kita tidak khawatir? Bacaannya kan tentang persembahan berhala nih, gitu. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, engkau mau menggarisbawahi satu kata dari 3 runtutan tadi, yaitu khawatir, kecewa, dan sakit hati, dan mulai menyalahkan, yaitu engkau mau menggarisbawahi kata kecewa, adik-adik. Nah, kata kecewa ini terkadang kita menyalahartikannya nih adik-adik. Kenapa sih kita merasa kecewa gitu? Mungkin kita menganggap kita kecewa karena keinginan saya tidak tercapai nih. Apa yang saya cita-citakan tidak tercapai. Misalnya sama kayak tadi, adik-adik khawatir tidak naik kelas, berarti adik-adik menginginkan naik kelas kan? Ternyata nggak naik kelas. Ini contoh, bukan mendoakan. Contohnya misalnya kita ternyata nggak naik kelas. Nah, mulai itu kita kecewa gitu. Nah, kemudian engkau mencoba membaca firman ini berulang kali, dan engkau menemukan nih adik-adik, kata kecewa itu bukan sekedar karena kita apa yang kita inginkan tidak terjadi, tetapi lebih kepada kita menganggap sesuatu itu adalah hak kita, dan hal itu tidak terjadi, maka kita kecewa. Kenapa engkau bilang begitu? Karena engkau melihat beberapa contoh, misalnya HP engkau jatuh, wah engkau pasti kecewa. Tetapi kalau HP orang lain yang engkau nggak kenal jatuh kemudian pecah, engkau kecewa nggak? Nggak pasti adik-adik, dan adik-adik juga pasti merasa begitu. Nah, kecewa itu muncul ketika kita merasa kita punya hak atas sesuatu itu, yaitu hidup kita, masa depan kita, prestasi kita, studi kita. Saya layak dapat nilai bagus, saya layak masuk perguruan tinggi yang bagus, masuk SMA unggulan, saya layak dapat duit banyak, saya layak, pokoknya hal-hal yang bagus kita merasa itu haknya kita. Padahal adik-adik, firman Tuhan yang tadi kita baca di ayat 6 berkata bahwa yang punya hidup kita hanyalah Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita gak punya hak. Tuhan mau bikin apa dalam hidup kita gak punya hak. Kita harus menerima, dan kita harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita? Tapi berarti kita udah gak punya tujuan hidup dong? Bukan begitu adik-adik. Firman Tuhan sih bilang bahwa hidupmu punya Tuhan, tetapi Tuhan menaruh tujuan hidup yang kekal buat kita. Aku akan coba baca di 1 Korintus 10 ayat 31 yang berbunyi demikian. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Nah, itu adik-adik firman Tuhan di 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan semuanya itu harus dibuat demi kemuliaan Allah. Jadi adik-adik, tujuan hidup kita ya memuliakan Allah. Pastinya kita sebagai manusia, seperti pembacaan tadi, yang hidup di dalam daging mulai resah nih. Berarti saya gak bisa senang-senang dong. Saya gak bisa memenuhi keinginan saya dong. Harus keinginan Tuhan. Firman Tuhan berkata, seperti itulah kita adanya. Bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, kita harus memuliakan Tuhan. Karena tujuan hidup yang Tuhan kasih ke kita adalah tujuan hidup yang kekal. Beda sama tujuan hidup kita yang semu.
Kenapa semu? Kayak tadi, pasti orang maunya hidup kaya, hidup mewah, hidup enak, berprestasi, dipandang orang. Tetapi adik-adik, ketika nanti kita mati, semuanya berakhir. Tapi Tuhan kasih tujuan hidup yang kekal, yaitu di sorga. Kalau kita menuruti firman Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita, kita bersaksi kepada teman kiri kanan kita dengan gaya hidup kita, tutur kata kita, pikiran kita, maka Tuhan akan menyediakan tempat yang kekal. Menutup firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita renungkan, kita mau tujuan hidup yang seperti apa? Tujuan hidup yang kekal atau tujuan hidup yang pada akhirnya sia-sia atau tidak kekal, adik-adik. Mari renungkan dalam hati adik-adik, kita dikasih kebebasan oleh Tuhan untuk memilih itu. Dan aku berharap firman Tuhan tetap menjaga hati kita, jadi kita akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan memuliakan nama Tuhan di dalam segala hal yang adik-adik atau kita perbuat dalam kehidupan sehari-hari. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh membangun kita dalam kehidupan kita selanjutnya. Amin. Demikian adik-adik firman Tuhan yang boleh disampaikan. Kiranya boleh menjadi pedoman dalam hidup kita. Dan saat ini, sebelum kita berdoa syafaat, engkau mau menyampaikan kepada adik-adik agar kita tidak jemu-jemu juga untuk memberikan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mungkin sekian lama terlewatkan bagi kita melalui ibadah-ibadah, tapi mulai minggu ini kita harus atau wajib memberikan persembahan. Dan untuk persembahan dapat dikirimkan melalui nomor rekening atau nomor akun OVO yang tertera di bawah ini. Ya, adik-adik bisa mengirimkannya ke akun tadi, tapi jangan lupa untuk memberi kabar secara pribadi melalui aku apabila sudah melakukan transfer untuk persembahan mingguan, adik-adik. Dan mari saat ini kita akan berdoa syafaat. Dan sebelum kita berdoa syafaat, mari kita mengangkat pujian, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus jangan jalan terus, Yesus Tuhan, dengar doaku. Jangan jalan terus. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk ibadah yang boleh berjalan sampai dengan saat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak remaja bersatu hati, berdoa, memohon kiranya setiap hal yang boleh kami dengar melalui ibadah ini boleh memberkati kami Tuhan, dan ajar kami untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan juga ya Tuhan, kami memohon Tuhan agar kiranya Engkau tetap selalu
menjaga kami, khususnya adik-adik remaja dalam studi, dalam pergaulannya ya Tuhan, di sekolah ya Tuhan Yesus. Biar kiranya kami boleh menimba ilmu dengan baik ya Tuhan, walaupun secara online, tapi biar kiranya setiap pelajaran yang boleh kami terima itu boleh menjadi bekal bagi kami dalam masa depan kami. Kami mau berdoa untuk orang-orang terdekat kami, mama, papa, adik, kakak, oma, opa, teman-teman, sahabat kami, saudara-saudara kami ya Tuhan. Tuhan berkati dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati kesehatan mereka, berkati setiap aktivitas mereka ya Tuhan Yesus. Bagi mereka yang sedang sakit, Tuhan berkati, berikan kesembuhan ya Tuhan, agar mereka dapat beraktivitas dan tidak lupa bersyukur akan berkat yang daripadamu saja. Kami juga berdoa untuk yang berulang tahun Tuhan. Terima kasih untuk umur yang panjang bagi mereka. Biar kiranya kedewasaan, bahkan takut akan Tuhan semakin ditambahkan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Yesus, berkati juga gereja kami tercinta Tuhan, dari pimpinan gereja Tuhan sampai pada jemaat Tuhan Yesus. Bapa, biar kiranya gereja kami tetap dapat berdiri dengan kokoh ya Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama kami di sekeliling kami ya Tuhan Yesus. Setiap program-program yang direncanakan agar kiranya boleh berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan berkati Indonesia Tuhan, yang mungkin saat ini sedang dilanda dengan musibah penyakit ya Tuhan, yang semakin besar. Berkati bangsa ini agar dapat melaluinya ya Tuhan Yesus. Jauhkan dari segala tindakan-tindakan yang merugikan ya Tuhan, dan ajar agar masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang selalu takut akan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terlebih dari semuanya ini ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami. Biar kiranya hidup kami menjadi lebih baik dan boleh menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Doa yang belum sempurna ini ya Tuhan, akan kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, tidak lupa engkau selalu ada waktu untuk penyampaian. Dan engkau mau menyampaikan yang pertama, agar adik-adik tetap menjaga protokol kesehatan. Karena di masa-masa ini penyebaran virus di Indonesia semakin besar, dan kita harus turut ambil bagian dalam upaya untuk mencegah agar virus ini cepat berakhir nih. Negara-negara lain udah mulai nol kasusnya. Saatnya kita menjadi masyarakat yang taat, masyarakat yang baik dan sadar akan pentingnya kesehatan. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari sama-sama aku mengajak kita mengangkat satu pujian yang berjudul Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa
Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi minggu depan di waktu yang sama dengan sukacita yang lebih besar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.